Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Halimatus Syadiyah, NIM 2006008, Prodi Ekonomi Pembangunan. Di sini saya akan membawakan tugas pengantar kewirausahaan dengan dosen pengempu Ibu Leni Marlina, SSMA, yaitu tugas mengenai Sumari Entrepreneur Talk 2021 dengan tema tujuan mulia usaha. Pemateri pada talkshow ini yang pertama ada Hana Keraf sebagai founder Duanyam, yang kedua Rizka Eliana Ismawati The Batik, yang ketiga Zulfadli sebagai founder Yoi Aquaculture. Yang pertama, Hana Keraf sebagai founder Duanyam. Duanyam adalah sebuah wirausaha sosial yang bergerak untuk mengenalkan dan melestarikan budaya anyaman Flores ke dunia. Produk anyaman dibuat dari daun lontar dan puron. Hana Keraf bersama dengan temannya yaitu Azlea Ayuning Tias dan Melia Winata merupakan perempuan-perempuan hebat di balik PT Karya Duanyam ini. Duanyam adalah usaha sosial bidang kriya terdepan di Indonesia karena sistem rantai pasokan yaitu supply chain yang kuat dan terpadu. Duanyam memiliki 1.200 pengrajin yang tersebar di 54 desa di Indonesia. Masalah yang menjadi dasar dari berdirinya Duanyam, yang pertama, kekurangan uang tunai setiap bulan. Yang kedua, keterbatasan opsi pekerjaan khususnya bagi perempuan. Yang ketiga, keterbatasan akses pasar. Tujuan dari diciptakannya Duanyam ini yang pertama, menghubungkan keterampilan dan sumber daya yang ada ke pasar. Yang kedua, memberdayakan perempuan secara ekonomi. Yang ketiga, menyediakan wadah untuk dampak positif yang lebih luas lagi. Dampak sosial yang diberikan dengan berdirinya Duanyam, yang pertama, adanya 1.400 lebih perempuan telah dilatih. Selanjutnya 4.800 makanan bergizi bagi perempuan dan anak-anak, 500 lebih lampu tenaga surya yang telah didistribusikan, 270 lebih beasiswa untuk anak-anak dari penganyam, 100 lebih perempuan menerima literasi keuangan, 500 lebih kacamata untuk penganyam yang lansia. Yang kedua, Rizka Eliana Ismawati, yaitu founder The Batik. The Batik adalah aplikasi desain motif batik yang mempermudah para pengrajin batik dalam membuat desain batik secara digital. Singkatnya, The Batik ini menyediakan aplikasi desain untuk UKM batik. Masalah yang menjadi tonggak berdirinya The Batik, yang pertama, membuat motif batik teknik manual memerlukan waktu yang cukup lama. Yang kedua, kurangnya eksplorasi terhadap motif batik. Yang ketiga, harga cap batik tembaga yang relatif tinggi. Inovasi produk, aplikasi pengembangan motif batik secara digital yang memiliki fitur-fitur untuk mempermudah pengrajin batik dalam proses penciptaan motif batik berulang. Fitur-fitur ini memberikan manfaat. Yang pertama, cepat dan mudah. Yang kedua, menggambar hanya dengan sentuhan saja. Yang ketiga, integrasi e-commerce. Yang keempat, berbasis Android. Yang ketiga, pemateri dari Zulfadli, yaitu sebagai founder Yoi Aquaculture. Yoi Aquaculture ialah perusahaan jasa budidaya perikanan terpadu yang hadir untuk Anda yang ingin menangkap peluang budidaya perikanan meskipun Anda tidak memiliki keahlian maupun lahan. Dana yang Anda investasikan akan dikelola bersama dengan tim Yoi Aquaculture dalam bentuk budidaya perikanan menggunakan akad syariah. Keuntungan dari penjualan hasil panen akan dibagi sesuai dengan kesepakatan akad bagi hasil di awal kontrak. Bersama Yoi Aquaculture, Anda dapat membudidayakan perikanan yang menguntungkan, aman, dan berdampak. Alasan berbudidaya bersama Yoi Aquaculture yaitu yang pertama, kemudahan berinvestasi. Kita dapat mendaftar dan memantau budidaya melalui smartphone kita.
Yang kedua, modal berjamaah. Tidak harus bermodal besar untuk jadi juragan, kita bisa mengumpulkan modal secara bersama-sama. Yang ketiga, high return. Dengan skema investasi syariah, Anda mendapatkan 100% bagi hasil sebelum balik modal. Jadi, lebih aman dan lebih menguntungkan lagi. Yang keempat, teknologi modern. Membudidayakan dengan memanfaatkan teknologi modern sehingga menghasilkan tingkat keberhasilan budidaya yang lebih tinggi. Baiklah, sekian dari penjelasan saya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.